Jadi dari ibunya dia punya darah dari Nathan, keturunan Yehuda, tapi dia juga punya darah Lewi, imam besar, karena Kristus juga adalah imam besar kita kan, dan dia juga punya darah dari Yusuf, dari Efraim. Sekarang kita menyebut Mesias ben Yosef atau Mesias ben Daud. Kalau menurut kita, sebetulnya Mesias ben Yosef dan Mesias ben David itu sebetulnya adalah orang yang sama kan, Kristus gitu. Kalau orang Yahudi percaya bahwa mereka itu adalah dua orang yang berbeda. Jadi Mesias ben Yosef itu akan datang dari Galilea, membawa damai, memberitakan damai, dan kemudian akan mati. Tapi setelah itu akan datang Mesias ben David yang akan rule the world. Dia akan mengalahkan bangsa-bangsa, kemudian dia akan menyelamatkan Israel gitu. Nah, tetapi kita tahu bahwa itu sebetulnya orang yang sama, Kristus. Dia sudah datang sebagai Mesias ben Yosef. Dia datang sebagai the suffering servant. Dia datang untuk menderita, menanggung segala hukuman, dan mati di kayu salib. Tapi dia akan datang kedua kali sebagai raja. Jadi sebetulnya orang yang sama gitu. Dan itu yang tidak bisa dilihat oleh bangsa Israel saat ini. Oh, oke, oke. Nah, sempat tadi Rita share sebenarnya orang yang sama ya. Jadi orang yang Kita sama. percaya Kristus. Kristus adalah Kristus Mesias ben ya. Yosef dan Mesias ben David. Oke, oke. Memang sih banyak gambaran-gambaran Kristus ya, tapi bukan berarti kalau yang paling strong itu si Joseph gambaran Kristus, bukan dari situ kan keturunannya dari Joseph ya. Karena udah ada pernyataan di, saya lupa di verse chapter mana, memang itu Jesus tuh will come out from keturunan dari dia. Ini juga menarik sekali bahwa oke, Yusuf itu adalah keturunan dari Yehuda. Ya, bapak angkatnya lah ya. Karena kan Maria mengandung darah kudus. Tapi bapak angkatnya Yusuf itu kan dari keturunan Yehuda kan Raja Daud. Tetapi dari sisi Maria, sebetulnya Maria ini menariknya dia tuh punya campuran darah. Jadi dia ada juga darah Lewi karena kita ingat Zakaria itu adalah Levite, right? Zakaria, Elizabeth kan kerabatnya itu kan mereka kan Zakaria itu kan imam kan. Imam itu harus dari keturunan Lewi. Jadi ada darah Lewi di dalam diri Maria. Dan dipercaya juga Maria juga punya darah Yusuf. Kenapa? Karena dari raja, ingat nggak? Raja Ahab, ada Omri gitu kan, terus sudah gitu Atalia gitu. Akhirnya kawin dengan raja dari, jadi raja dari kerajaan Israel Utara kawin dengan raja dari kerajaan Israel Selatan gitu kan. Dan akhirnya mereka melahirkan anak-anak dan dipercaya darah dari keturunan Yusuf atau Efraim itu juga ada di Maria. Jadi Hmm. menarik sekali. Dan Maria itu adalah istilahnya kan ibunya. Jadi dari ibunya dia punya darah dari Nathan, keturunan Yehuda, tapi dia juga punya darah Lewi, imam besar, karena Kristus juga adalah imam besar kita kan. Dan dia juga punya darah dari Yusuf, dari Efraim. Oh, oke, oke. Kita tahu Wow. kan raja-raja kerajaan Israel Utara itu kan dari Efraim. Ya. Wow, amazing ya. Ya, Oke, thank you ya Rita. Thank you. ya, thank you. Very, very good question. Very detail. Jadi memang ini ya, kalau when you explain about the Bible tuh sangat menarik sekali bagi saya terus terang ya. Jadi like nggak kepikir gitu mengenai Rachel gitu ya. Rachel belum belum sempat punya anak, tapi emang di Bible kan sempat didengarkannya lah hatinya Rachel sehingga diberikannya lah anak gitu ya. Saya sempat catat sesuatu. Rita bilang bahwa kenapa pas itu gitu dikasih Itu anak. pertanyaan Indra sebetulnya. Itu saya Oh iya. Indrawati tuh Hmm. nanya, dia tanya kan, dia bilang di kejadian 30 itu ayat 22, kejadian 30 ayat 20 dikatakan, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus ya Indrawati nanya, kenapa bisa Tuhan itu tiba-tiba ingat Rahel? Apa yang diperbuat Rahel sampai Tuhan itu mengingat dia dan akhirnya membuka kandungannya. Nah, di situ ya pada saat itu kayak ya Roh Kudus itu seperti kasih pewahyuan gitu. Maksudnya memang tidak diceritakan kenapa bisa Tuhan tiba-tiba gitu kan. Tetapi kalau kita ya ngelihat detail gitu ya dan itu mesti mesti pengungkapan dari Roh Kudus juga. Di sana kalau kita lihat ya, di sini dikatakan bahwa Leha ini melahirkan 6 orang anak gitu ya. Kemudian gundik-gundiknya melahirkan masing-masing dua. Jadi totalnya udah 10 anak. Udah 10 nih anaknya. Udah gitu anak yang ke-11 sebenarnya perempuan kan, Dinah.
Nah, 10 itu adalah gambaran dari the law, 10 perintah. Din itu artinya dan. Itu artinya judgment, penghukuman gitu. Di bawah hukum Taurat itu orang akan di bawah penghukuman istilahnya. Karena kalau kamu taat, kamu diberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu akan dikutuk. Siapa yang bisa mengikuti 10 perintah ini semuanya secara sempurna? Apalagi hukum Musa 613 gitu ya. Makanya datang penjudgment, penghukuman, dan gitu, penghukuman. Dan kalau ada penghukuman, Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan. Dia harus menyediakan korban sendiri. Perjanjian dia dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dia menyediakan, ya Adonai Yireh, dia yang menyediakan. Jadi kalau dia harus menyediakan, Rahel itu namanya dalam bahasa Ibrani itu adalah female sheep. Jadi domba yang perempuan, domba perempuan itu harus melahirkan korban karena dia menyediakan. Jadi Tuhan mengingat dan dia menyediakan sendiri dengan melahirkan Yusuf. Dan Yusuf ini adalah gambaran dari Mashiach ben Yosef gitu, gambaran dari Mesias gitu loh. Jadi nah itu mungkin nggak apa ya, sesuatu yang mungkin nggak diceritain di Alkitab dan juga nggak bisa kita lihat dari sejarah atau apapun, lihat komentari nggak akan bisa gitu. Itu cuma dari pewahyuan dari Roh Kudus gitu. Tetapi ya itu yang aku dapat dan aku kasih ke Indra gitu. Nah, ini koreksi saya. Jadi saya sempat ngeliat kayak ada kayak bukan koreksi ya, kayak ada yang di sini nih di Kejadian 4512 sama Zakarias 12. Jadi saya ngeliat apakah itu bisa dibilang kayak the turning point from Messiah of Joseph to Messiah bin David, karena si Jehudanya minta maaf untuk si Joseph gitu kan, dia minta maaf kan waktu pokoknya dia minta maaf untuk si Benjamin diambil. Saya sempat kayak klik apakah di situ ada sebuah kayak turning point. Saya kayak merasa kok ada karena maaf. Overlap ya. Karena Iya. si Jehuda tuh minta maaf gitu di situ, jadi kayak there's like a change gitu, kayak bukan transfer ya, sort of like ada perubahan gitu di situ gitu, nggak Iya, tahu deh. iya, sebetulnya ada juga rabi yang percaya bahwa mereka itu adalah orang yang sama. Ada juga sih yang percaya seperti itu gitu. Tetapi lebih banyak percaya bahwa mereka itu orang yang berbeda. Karena mereka pikir nggak mungkin. Yang satu dari Galilea, yang satu dari keturunan Daud kan, dari Yehuda gitu. Terus yang satu itu mati, sementara yang satu tuh nggak mati gitu, tapi menjadi raja gitu. Jadi contradicting gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya itu adalah pribadi yang sama. Sebenarnya Kristus dia mati, dia datang pertama kali untuk mati, tetapi dia akan datang kedua kali menjadi raja gitu, memerintah gitu kan. Jadi ya seperti itu. Dan kalau kita lihat juga berkat dari si Musa itu kan, kalau kita lihat sebenarnya di situ juga udah kelihatan seperti ada dua pribadi di situ kan. Aku share lagi coba ya. Di sini nih, di sini kan dibilang mengenai Yusuf ya. Dia tuh teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangan. Jadi anak sulung itu merefer kepada sacrifice, korban. Jadi dia akan menjadi korban gitu. Tetapi di sini juga dikatakan tanduk-tanduknya akan menanduk bangsa-bangsa. Jadi yang pertama itu merefer kepada Mesias ben Yosef, yang kedua Mesias ben David gitu, karena dia akan menanduk bangsa-bangsa. Jadi sebetulnya juga ada interpretasi yang mengatakan bahwa itu adalah satu orang, tetapi juga ada yang mengatakan itu adalah orang yang berbeda gitu. Tapi kalau kita lihat Yusuf itu sebenarnya jelas banget sih. Itu jelas banget adalah gambaran dari Yesus Kristus. Jadi dari mulai dia kecil sampai dia besar gitu kan, sampai dia akhirnya jadi raja gitu kan, sampai ya itu jelas banget seluruh fase kehidupannya dia itu sepertinya menggambarkan Kristus. Dan dia juga dihukum, dianiaya gitu kan, untuk sesuatu yang bukan kesalahan dia misalnya gitu kan. Jadi ya kita bisa lihat bahwa sebetulnya, dan dia akhirnya dikatakan kamu nggak usah sedih karena ya memang kamu merancangkan yang buruk, tetapi Tuhan itu merancangkan yang baik gitu. Jadi ya Tuhan itu bisa membuat beauty out of ashes gitu kan. Jadi kebaikan dari satu keburukan, tapi jangan pernah berpikiran bahwa kalau ada keburukan itu karena kehendak Tuhan gitu ya, tapi itu karena ya dunia sudah jatuh, karena iblis gitu masih, ya istilahnya masih masih merajalela gitu kan. Tetapi dikatakan be of good cheer, I have overcome the world. Jadi kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Sorry, tadi mungkin saya miss. Jadi apa jawabannya tak antara Genesis 37 sama 39? Di situ ada Genesis 38 mengenai kok
si cerita mengenai Jehuda dan Tamar itu di situ diselipin. Sorry, sorry kalau saya miss. Iya, jadi kan di kejadian 37 kan mengenai Yusuf kan, waktu dia di rumah bapaknya. Udah gitu dia dijual ke Mesir. Terus jeda kan, kejadian 38 tiba-tiba bicara mengenai si Yehuda dan Tamar gitu kan. Udah gitu, udah selesai kejadian 39 dan seterusnya itu lanjut lagi mengenai Yusuf. Nah, aku juga sempat nanya waktu melihat begini, ini kenapa sih kok bisa kayak intermezzo banget gitu kan? Kenapa nggak cerita mengenai Yehuda dan Tamar itu sebelum aja gitu kan? Jadi supaya supaya cerita Yusuf itu nyambung gitu kan? Tetapi memang dia purposely ditaruh di situ supaya itu untuk menunjukkan bahwa Yehuda itu meskipun awalnya dia berasa self righteous ya, dia kan self righteous kan, dia berasa dia bisa enforce his own law. Jadi dia nggak mau kasih si Sheila gitu kan, dia nggak mau kasih Sheila padahal itu harusnya hukumnya seperti itu. Udah gitu ketika dia beli si Tamar, udah gitu terus Tamar mengandung, terus dia suruh bakar gitu kan, karena dia berasa dia self righteous. Seperti juga orang-orang yang under the law itu kan biasanya self righteous gitu ya. Tetapi setelah itu, setelah diungkapkan ya, akhirnya dia mengaku bahwa bukannya Tamar yang salah tetapi aku yang salah. Jadi dia dia akhirnya bertobat dan mengaku bahwa iya dia tuh salah gitu. Jadi itu juga adalah gambaran bahwa pada akhirnya orang-orang Israel itu akan ya mengakulah bahwa mereka tuh salah sebetulnya gitu. Awalnya karena mereka di bawah hukum gitu ya, tetapi mereka tidak bisa melihat Kristus, tapi pada akhirnya dia akan bisa melihat kebenaran itu di dalam Kristus. Thank you, Rita. Seperti akhirnya Yehuda juga akhirnya bertobat kan. Ya. Dia akhirnya mau belain Benyamin gitu malah menggantikan dia sebagai budak. Ini sebenarnya luar biasa sekali ya. Aku tahu bahwa Yusuf itu sebenarnya adalah gambaran Kristus. Aku udah tahu. Tapi kalau dilihat yang tadi kita ceritakan, itu dari awal sampai akhir. Aku tuh cuman menangkap bahwa Yusuf itu sama seperti Yesus itu pada saat dia diangkat dari budak menjadi raja. Maksudnya aku dapat kayak belajar itu taunya memang dari situ gitu. Tapi Rita step lebih maju lagi sampai dia di Mesir, dia apa ditawan masa mudanya itu aku sama sekali nggak nangkep itu gitu. Jadi baru belakangan ini, baru tadi Rita ngomong, aku baru, oh oke. Actually the whole stories of Joseph basically is Jesus Christ gitu. Dari muda sampai benar-benar dia habis gitu. Maksudnya sampai dia jadi raja, kemudian sampai dia ketemu sama saudara-saudaranya. Even the story of Tamar and uh, ini sama si Judah juga luar biasa. Tapi satu hal, kenapa Tamar mintanya banyak banget ya? Dia udah minta tanda-tandanya itu sampai 3 biji gitu loh. Sebenarnya ada hukumnya nggak sih untuk hal itu kena pelacur itu sampai minta bayaran begitu banyaknya gitu. Ada story di belakangnya, Rita. Just a thought aja sih. Ya, sebetulnya sih menurut aku sih dia tuh cerdas ya. Kayak kita kan udah pernah bahas kan mengenai yang 5 wanita. Silsilahnya Kristus kan ada salah satunya Tamar. Nah, Tamar ini menurut aku sih sangat cerdas. Dia tuh ngerti apa artinya materai, apa artinya kalung, tehelet ya sebetulnya itu kayak jumbai jubahnya itu. Kemudian nah, apa artinya tongkat gitu. Materai itu kan artinya dan tongkat itu sebenarnya juga artinya adalah otoritas gitu kan. Terus jumbai itu juga artinya ya covering gitu kan. Jadi dia tuh mengerti bahwa itu adalah gambaran dari satu otoritas, satu kekuasaan yang sebetulnya menunjukkan bahwa dia tuh sekarang yang punya kuasa gitu. Jadi bukannya Yehuda lagi. Makanya Yehuda panik kan begitu dia tadinya kan dia bilang saya kata si Tamar, saya minta garansi, kamu bakalan bayar. Oke, apa garantinya? Dia minta semuanya tuh, ya kan, cap materai, kalung sama tongkat. Nah, terus udah gitu, oke. Nah, begitu si Yehuda datang lagi, dia bawa anak kambingnya, dia mau ngambil kan apa yang di sebelumnya digadein lah istilahnya ya kan, ditahan itu dia mau ngambil, ternyata udah nggak ada si Tamarnya gitu. Terus dia kan panik, aduh, gimana nih? Karena dia juga berpikir itu adalah
simbol kekuasaan gitu kan, otoritas dia gitu. Tapi kok udah diambil gitu. Tapi ya udahlah gitu kan. Sampai akhirnya begitu ketahuan Tamar mengandung, terus mau dibakar, dia kasih lihat ini punya siapa gitu. Nah, terus baru dia tahu dan dia baru berasa, oh iya ya, karena selama ini sebetulnya dia tuh udah bersalah gitu dan dia tuh sudah menyerahkan kekuasaannya ke si Tamar. Jadi sekarang dia sebenarnya nggak punya kuasa gitu. Dia makanya dia akhirnya oke, dia yang benar, aku yang salah gitu. Nggak ada hukumnya sih bahwa dia mau itu, tapi si Tamar aja yang menurut aku sih sangat-sangat cerdas. Ya, hebat ya. Dia minta barang-barang itu. Jadi dia bisa buktikan bahwa dia benar dan Judah salah. Ya, itu bisa bisa itu Genesis tapi apa namanya? Perwujudannya baru terjadi di perjanjian baru itu lama sekali. Tapi Allah itu Allah yang setia gitu. Kalau dilihat dari caranya begitu ya, dari apa yang dia katakan akan menjadi kenyataan bahwa benih yang kutanam tidak akan kembali sia-sia, will not coming back empty or void gitu kan. Hmm, Walaupun butuh waktu begitu lama, tapi Tuhan benar-benar ini jadikan gitu. Itu menarik sekali. Thank you for today lesson. That's iya. amazing. Thank you, Wi. Jadi memang kalau kita lihat Genesis ya, kayak Kejadian 49, itu kan ketika Yakub memberkati ke-12 anak laki-lakinya, itu kan dia bilang, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi, apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Itu Ba'ahait Hayamim, itu kata-kata ini mengacu kepada akhir zaman. Jadi memang semua berkat-berkat dari Yakub itu kalau kita lihat ya, itu mengacu kepada apa yang akan terjadi bahkan ketika Kristus datang dan juga sampai kepada kesudahannya. Jadi ya mungkin suatu saat kita akan bahas satu persatu ya. Jadi itu adalah berkat-berkat Yakub kepada anak-anaknya. Itu dibilang apa yang akan kamu alami pada hari-hari yang terakhir. Be'akhir hayamim. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu mengacu kepada akhir zaman. Dan salah satunya yaitu berkatnya Yusuf itu. Oke, mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Bapak, karena Engkau baik. Bapak kami mengucap syukur, kami melihat bahwa begitu banyak pewahyuan nubuatan mengenai Kristus yang ada di perjanjian lama. Dan kami juga belajar bahwa Engkaulah Kristus, Engkaulah Mesias ben Yosef, Engkaulah Mesias ben David, Engkaulah Mesias yang dinubuatkan bahkan dari perjanjian lama. Engkaulah penyelamat dunia. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah datang ke bumi. Engkau memberikan hidup Engkau, tubuhmu untuk dihancurkan supaya kami boleh sembuh dan darahmu dicurahkan supaya kami boleh dibenarkan. Dan kami percaya kami adalah orang-orang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ajar kami Roh Kudus untuk terus bergantung kepada Engkau karena Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau sudah mengalahkan dunia. Kami juga menjadi orang-orang yang pemenang, lebih dari pemenang di dalam Engkau yang memberi kemenangan kepada kami, yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami dan semua keluarga kami. Kau menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan pada kami kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan pada kami damai sejahtera-Mu. Kasih-Mu Bapa, kasih karunia-Mu, Tuhan Yesus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kenapa disebut 14? Karena Injil Matius ini sebetulnya ditulis untuk orang Yahudi. Di sini untuk menekankan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Daud. Jadi 14 itu ada angka Daud ya, 4 tambah 6 tambah 4 itu ada 14. Jadi di sini menekankan bahwa Yesus Kristus itulah anak Daud gitu. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di-share supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.